Gimana kabarnya Ninda hari ini? Alhamdulillah baik, tapi kurang baik sih Pak. Gimana ya? Baik sih Pak. Ya, baik. Jadi gimana di sekolah? Di sekolah lancar, alhamdulillah. Nah, Ninda ada kegiatan apa hari ini di sekolah atau langsung pulang? Dinda itu eh, kan belajar itu sampai jam 12 ya Pak. Terus langsung ekskul. Dinda tuh ekskul angklung. Oh iya, ekskul ya. Langsung pulang deh udah itu. Ninda sekarang kelas berapa kalau boleh tahu? Dinda tuh kelas 12. Kelas 12, mau menjelang UN berarti ya? Nah iya itu Oh, Pak, iya. sebentar lagi tuh. Nah, jadi gimana Ninda ada keperluan apa datang ke Bapak gitu? Mau cerita sih Pak dan mau minta solusi gitu Pak. Boleh, gimana ceritakan? Ceritakan sekarang Pak, tapi Nida malu, tapi gimana ya Pak, bingung gitu. Jadi masalah yang Nida alami itu Pak lebih ke apa ya, gimana sih Pak caranya biar kita tuh lebih dewasa gitu ya Pak, terutama berhubungan dengan orang tua gitu. Karena kan Nida itu kan sekarang kelas berapa tadi, 12 ya, kelas 12 itu kan harus fokus belajar Ya. tapi tuh Nida tuh di rumah juga sibuk, selain membantu orang tua Nida juga harus mengasuh ponakan gitu Pak. Ninda kalau boleh tahu di rumah berapa bersaudara? 3. Oh, 3 bersaudara, berarti Ninda anak ke 2. dua. Kalau anak pertama udah nikah atau belum? Udah teteh, udah nikah, udah apa sih Pak, Udah bisa punya rumah anak. gitu. Oh. Udah punya anak, anaknya 2. Yang satu tuh masih berumur 4 tahun, yang satunya lagi kelas 2 SD. Kalau adik Ninda kelas berapa? Adik kelas 8 SMP. Terus jadi permasalahan Ninda di rumah tuh karena disuruh orang tua atau gimana? Iya gitu Pak, jadi Nida tuh pengen nyatu orang tua tuh mengerti, karena jadi kadang tuh perasaan Nida tuh disepelekan gitu, diabaikan kan. Nida tuh kan apa ya Pak, ya mau UN ya kan, kelas 12, terus Nida juga kan di rumah ngasuh gitu. Nida tuh dapat uang jajan tuh dari ngasuh gitu, padahal kan Nida tuh apa ya, Udah anak berkewajiban dulu belajar gitu ya? ibaratnya kan Nida tuh anak kedua gitu ya, makanya Nida tuh kadang sedih gitu, kenapa sih orang tua tuh nggak mau mengerti gitu kan. Karena kadang kan ya Pak, meskipun emang Nida itu kan ibaratnya katanya udah nikah gitu, Nida anak kedua, Nida punya adik juga, mungkin Nida harus dewasa gitu, tapi kan yang namanya sekolah mau UN gitu ya, terus les ini les itulah kayak gitu ya Pak, terus kadang ada latihan UN, tapi Nida tuh disuruh masuk juga gitu, karena kalau misalnya Nida nggak ngasih tuh nggak dikasih uang jajan gitu Pak, makanya Nida tuh bingung harus gimana sih gitu. Oh iya. Tuh bingung antara belajar dan patuh kepada orang tua gitu. Karena kan dua-duanya gitu wajib untuk Ninda. Iya Nah, gitu Pak. menurut Bapak gitu, agar lebih baiknya itu menurut dulu orang tua, karena apa? Karena kan berbakti kepada orang tua itu sangat bagus gitu. Agar Ninda tuh dapat ridhonya gitu dan restunya, biar apapun aktivitas Ninda akan berjalan dengan baik gitu, karena kan ridho orang tua, ridho Allah juga, seperti itu. Tapi Pak, boleh gak sih kalau seorang anak juga tuh pengen di ngertiin gitu lah ya Pak, kan memang sih ada apa sih kata-kata kalau orang tua tuh selalu benar ya Pak, bahkan kan surga tadi telapak orang tua, Ya. di telapaknya orang. Tapi kan kadang anak juga pengen dimengerti ya Pak, dengan keadaan Ninda yang harus UN, habis itu Ninda juga ngasuh, itu tuh Pak gak mudah gitu Pak di otak teh, antara fokus misalnya kan suka ada apa sih latihan UN online gitu, ditambah misalnya ngasuh juga gitu Pak, itu teh pusing banget gitu kan kemindanya teh, makanya Nida tuh bener-bener bingung gitu kan. Harus gimana gitu Pak biar kita tuh orang tua tuh ngerti kita gitu, tapi kita tuh nggak menyakiti hatinya gitu Pak. Intinya orang tua tidak mengerti anaknya gitu ya. Jadi mungkin sebaiknya gitu Ninda ikutin aja apa kata-kata orang tua gitu, karena Bapak juga tahu gitu Ninda pusing gitu, gimana sih? Pusing Ya, banget tuh Pak, soalnya tahu ya. capek otak mikir, Ya. capek hati juga Ya. kan anak banget. Bapak pernah gak sih? Ya. Ngasuh anak gitu kan, pusing kan. Ya seperti itu. Jadi
eh, alangkah baiknya gitu selaku orang tua juga harus mengerti anaknya gitu, bukan hanya anak mengerti orang tuanya gitu. Mungkin di sini tuh orang tuanya kurang peka terhadap anaknya gitu, jadi ke anaknya juga menjadi beban, dan ya anaknya juga sekarang gini jadi sedikit frustasi gitu. Bener Nah, sih, seperti Pak. itu Sedikit ya. frustasi Iya gitu, seperti Pak. itu. Jadi alangkah baiknya Ninda itu ya mengikuti orang tua dulu aja. Setelah itu ya Ninda itu apa ya, kalau boleh bisa berbicara sopan dengan orang tua atau berbicara dengan lembut, dan nanti orang tua juga akan luluh hatinya gitu. Tapi kalau Linda udah ngomong malah mereka tuh seakan-akan Linda ngeberontak, gimana Pak? Linda gak usah ngomong. Ya kalau seperti itu Ninda jangan dulu ngomong gitu, karena kan kalau kita ngomong sama orang tua atau apalagi ngebentak gitu kan, itu sudah termasuk atau tercatat dalam dosa gitu atau durhaka kepada orang tua. Jadi apapun yang orang tua Ninda katakan itu, apapun yang orang tua Ninda bilang gitu, Ninda ya diam aja gitu, ikutin apa aja apa omongannya gitu, karena kan orang tua juga memperhatikan gitu baiknya ke anaknya seperti apa, seperti itu. Jadi Linda tuh kalau misalnya emang apa ya, mungkin ngeliat perasaan orang tua juga ya Pak, kalau emang orang tua tuh kondisinya lagi benar-benar capek kan, Linda gak usah ngomong gitu Ya, Pak. lebih baik diam gitu. Tapi kan komunikasi itu penting gak sih Pak? Nah itu udah ngomong tapi orang tuanya malah kayak gitu Pak, nganggapnya tuh, makanya jadi nah, tapi Linda dapat ini sih pencerahan ya dari Bapak gitu. Jadi karena kan kita tuh dilahirkan sebagai anak ya, berbakti sama orang tua ya. Berarti bagaimanapun juga keadaan Nina mungkin harus sabar ngelihat kondisi orang tua ya. Kayak gitu. Tuh ya. Nanti kedepannya gitu, insya Allah kalau ada umur gitu, Bapak akan ke rumah Ninda gitu. Karena di BK itu ada home visit gitu. Apa tuh Pak home visit? Nah, home visit itu kunjungan ke rumah, yang dimana guru BK itu ke rumah untuk mengetahui kegiatan anaknya Ninda itu seperti apa di rumah, seperti apa di sekolah gitu. Nanti Bapak akan jelaskan ke orang tua Ninda, siapa tahu gitu orang tua Ninda bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Ninda sekarang, seperti itu. Oh iya sih, jadi nanti Bapak ke rumah gitu ya Pak. Iya sih, Ninda juga harapkan gitu Pak, soalnya Ninda tuh kadang kalau misalnya tanpa arahan orang, jujur sih Pak, Ninda juga kurang mengontrol diri gitu, kadang marah-marah gitu, makanya minta pencerahannya gitu Pak. Kira-kira kapan Bapak mau visitnya? Mungkin kita lanjutkan minggu depan gitu ya. Siapa tahu dengan home visit minggu depan Ninda bisa lebih baik lagi, apalagi sekarang mau menjelang UN gitu. Nah itu ya, jadi pada pertemuan kali ini apa yang bisa Ninda simpulkan? Banyak sih ya Pak, dari tadi yang awalnya Ninda tuh benar-benar bingung, jujur Pak, Ninda tuh benar-benar bingung apa sih memendam masalah ini tuh ya bertahun-tahun ibaratnya ya Pak, karena kan udah lama gitu. Dan setelah Ninda cerita ke Bapak gitu, Bapak udah mendengarkan, jadinya Ninda tuh dapat gambaran gitu ya Pak mengenai apa yang harus Ninda lakukan, karena Ninda tuh benar-benar bingung gitu kan. Jadi kesimpulannya ya mungkin dari yang tadi Ninda bingung tadi itu, Ninda harus memfokuskan terhadap patuh kepada kedua orang tua ya Pak, karena Ninda juga nggak mungkin ada di dunia tanpa orang tua. Jadi segimanapun mungkin ya orang tua yang ibaratnya bikin Ninda kesiksa gitu ya Pak, ya Ninda harus patuh gitu kan. Tapi mungkin belajar Ninda juga harus bisa gitu, jadi Ninda juga harus bisa memanage waktunya mungkin ya Pak, kapan masuk, kapan belajar. Dan tadi kan Bapak bilang ya untuk menindaklanjuti ini, kalau emang Ninda masih bingung kan Bapak nanti kan akan akan visit gitu ya Pak. Itu sih Pak kesimpulan dari Ninda. Ya baik, jadi kedepannya kita lakukan home visit, siapa tahu ada perubahan gitu ya dari sekarang gitu. Ya mungkin sekian dari Bapak. Apabila Ninda ada banyak mau cerita, boleh langsung saja.